kalau dari Ana sendiri gitu, Ana sendiri selama berkiprah di organisasi itu punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, gimana caranya bisa biar kita semangat? Ya coba deh percaya atau jadikan prinsip itu ke dalam prinsip organisasi kamu juga gitu. Halo teman-teman mahasiswa STI 11 April Sumedang. Jadi kami dari Senat Mahasiswa mengadakan sebuah broker, di mana broker ini diangkat langsung sama Kementerian Dalam Negeri. Nah di sini Kementerian Dalam Negeri ini ngambil broker podcast Kang Ana. Nah dan ini sebelum ke podcast saya kenalin dulu mungkin ya. Ini dari Kang Ana ya sebagai Ketua Hima Manajemen. Nah jadi maksud dan tujuan saya mengadakan podcast sama teman-teman Senat Mahasiswa itu pengen tahu nih kegiatan Ormawa itu kan di masa pandemi nih ya. Benar. Mau seperti apa ke depannya, terus yang dijalani itu apa aja gitu. Nah jadi buat tema kegiatan podcast ini temanya itu karena ketua bertanya kepada ketua gitu. Jadi saya sebagai ketua Senat bertanya kepada ketua-ketua Ormawa gitu. Nah seperti itu mungkin ya karena sedikit intermezzo aja itu mungkin kenalan langsung aja dari Kang Ananya, tinggal di mana gitu biar lebih akrab aja sama teman-temannya. Mantap, silakan. Ya terima kasih Kang Andi. Dan ya karena mungkin sekarang terkendala karena pandemi kayak gini ya Kang. Mau gak mau kita harus bisa beradaptasi lah dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Oke, sebelum Ana mengenalkan apa itu Hima, terlebih dahulu Ana ingin mengenalkan siapa dulu Ana itu ya. Ana lahir di Subang 16 Agustus 1999 dan alhamdulillah kemarin sudah dikasih mandat sebagai ketua himpunan mahasiswa manajemen dan sampai sekarang mungkin dilantik bulan November, kita mungkin sekarang baru 3 bulan, mau 3 bulan. Jadi untuk proker ini mungkin mau gak mau kita harus bisa menyesuaikan lah gitu. Begitupun dengan Senat juga kan. Siap, mantap. Nah gitu, jadi intinya mungkin Ana akan mengenalkan lebih dekat lagi lah dengan teman-teman mahasiswa yang lain dalamnya prodi manajemennya gitu. Nah mungkin itu ya penjelasan dari Kang Ana. Jadi Kang Ana ini aslinya dari Subang ya, dari Sumedang. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati ya, barangkali pengen nanti menggantikan posisi Kang Ana setelah turun dari masa jabatan. Barangkali dari teman-teman yang dari Majalengka kan banyak ya yang kuliah di STI. Jadi jangan berkecil hati, bahwasanya di STI ini enggak mengutamakan anak daerahnya. Jadi siapa yang berpotensi ya silakan gitu menjadi ketua, mungkin seperti itu ya Kang Ana. Nah ini kan bahas-bahas masalah pandemi nih Kang Ana. Otomatis kan Kang Ana pulang pergi nih dari Subang ke sini. Kalau ada rapat datang ke sini gitu ya. Kalau misalkan nggak ada rapat pulang dulu gitu ya. Nah setelah pandemi ini kegiatan apa aja sih yang udah dilaksanakan sama Hima Manajemen? Sejauh ini dari pertama kita mulai dilantik dan sampai sekarang bulan Februari akhir, kita di bulan Desember kemarin alhamdulillah setelah dilantik, program kami untuk pengenalan pertama rapat program kerja dari Hima tersendiri gitu, bagaimana mengenalkan program kerja terhadap STI 11 April Sumedang gitu. Nah itu di bulan Desember kemarin pun juga selain proker yang kita jalankan ada beberapa kompetisi yang diikuti gitu. Nah itu bulan Desember, terus bulan Januari kami mengadakan Hima Talk Show webinar gitu, yang pertama. Dan itu kemarin sempat ngundang teman Ana yang di salah satu universitas dan beliau juga sebagai presiden mahasiswanya gitu. Nah itu jadi setelah dan kemarin bulan Februari hari Minggu itu tepat dilaksanakan Hima Esport Competition. Jadi selama 3 bulan ini berprogres, dari setiap bulannya Ana juga mencanangkan gimana caranya dari Hima sendiri selalu ada program gitu kan. Mantap. Berarti intinya kita jaga silaturahmi sama si anggotanya dulu gitu, biar makin erat gitu lah hubungannya ya, biar enak gitu. Nah ini kan buat Hima sendiri kan ada kabinetnya gitu. Kebetulan Kang Ana ngangkat kabinet Adinata Nawangi gitu. Apa sih sebenarnya Adinata Nawangi itu? Terus terinspirasi dari mana sih Kang Ana bikin kabinet ini gitu? Nah ini Ana yang menjadi inisiator juga dalam inisiatif ini, karena yang Ana lihat dari organisasi-organisasi sebelumnya, bahkan dari Hima pun sendiri belum ada gitu yang menjadi
dasar kedepannya sebagai pondasi gitu dalam berprinsip selama organisasi. Nah, kenapa anak mengangkat Adinata Nawangi itu diambil dari bahasa Sanskerta, Kang. Itu Adinata itu unggul, artinya, dan Nawangi itu bisa dikatakan sebagai wangi atau eksistensi lah gitu. Nah, karena Hima ini baru sendiri, ya baru 3 tahun setelah Pakum dibentuk, ya analoginya kalau misalkan kita dianalogikan kepada orang yang, ya kepada manusia gitu, orang yang 3 tahun masih bisa apa aja sih, nah gitu. Jadi makanya kenapa anak memutuskan untuk Adinata Nawangi ini, gimana pun caranya kita harus bisa mengeksistensikan hal-hal yang menjadi keunggulan gitu. Siap, gitu. Mantap. Oh, jadi perlu diketahui juga nih sama teman-teman bahwasanya hima-hima ini entah hima akuntansi atau hima manajemen sempat vakum dulu gitu. Jadi yang eksis itu hanya senat karena emang naungan tertingginya di STI itu senat gitu. Jadi hima manajemen sendiri pernah sempat vakum. Jadi Kang Ana berusaha untuk gimana lagi nih supaya nggak vakum lagi gitu ya, biar eksis lagi gitu. Nah, mantap. Jadi itu mungkinnya filosofi dari kabinet Kang Ana gitu. Nah, setelah itu kan proker tadi udah dibahas nih Kang Ana. Selain proker yang tadi udah disebutkan, sebenarnya pengen tahu dulu nih ke belakang sebelumnya, ketika Kang Ana naik sebagai ketua hima, latar belakang Kang Ana sebagai, maksudnya berkecimpung di organisasi itu apa aja sih gitu. Barangkali teman-teman pengen tahu gitu. Oh, Kang Ana ini dulunya di SMA pernah ikutan apa gitu. Boleh jelasin Kang Ana? Ya, siap. Ya gini, jadi intinya mungkin Ana juga bisa disebut sebagai anak yang lahir dari keluarga organisasi gitu. Mantap. Jadi entah kenapa dari semenjak SMP Ana senang banget ikut berbagai macam organisasi gitu. Dari SMP udah mulai berkecimpung di dunia OSIS. Kemudian SMA alhamdulillah Ana juga jadi ketua OSIS dan masuk di Formasi Jawa Barat. Mantap. Di Subang. Ya, mewakili Kabupaten Subang waktu itu, dan setelah terpilih dari pengurus, alhamdulillah terpilih juga menjadi 21 ketua OSIS terbaik se-Jawa Barat waktu itu tahun 2017. Jadi ketika Ana memutuskan untuk beraktivitas sebagai aktivis organisasi pun di sini pengalamannya dari SMA juga. Mantap. Berarti secara tidak langsung Kang Ana udah punya basic lah gitu, basic berorganisasinya. Nggak hanya dari diri Kang Ananya, tapi dari keluarga juga. Gitu. Alhamdulillahnya gitu ya. Pernah berikutan organisasi gitu ya. Jadi bisa membentuk Kang Ana seperti ini gitu ya, hebat seperti ini gitu. Mantap. Biasa sih. Mungkin pengalaman Kang Ana nih selama menjabat, entah itu menjadi anggota, kan sebelumnya Kang Ana pernah jadi anggota dulu ya, terus sekarang alhamdulillah dipercaya sama teman-teman mahasiswa prodi manajemen sebagai ketua hima. Nah, pengalaman Kang Ana sebelum menjadi ketua dan setelah menjadi ketua di hima manajemen itu seperti apa sih? Sebelum Ana menjabat sebagai ketua di hima itu Ana kan sempat 2 tahun kemarin ikut bangun pondasi lah di hima gitu. Intinya makanya kenapa dari Ana sendiri gak mau bukan gak mau, intinya Ana pengen intinya ngebenerin dulu dari bawah gitu Kang. Sebenarnya Ana juga ada keinginan untuk masuk ke senat gitu, masuk ke UKM yang lain, tapi di sini harus yang dibenerin itu dari himanya gitu. Nah, makanya selama 2 tahun itu Ana sempat ikut program berbagai macam kegiatan. Ada tablik akbar yang bulan November tahun 2019 dilaksanakan. Kemudian webinar nasional yang kemarin kita ngundang Charlie Anapita di Zoom juga. Sejauh ini hanya 2 program itu sih yang menjadi acuan, bisa disebut program besar dari hima tahun lalu, cuman itu gitu. Mantap. Berarti ini juga sedikit pembelajaran buat teman-teman mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika masuk senat kita di hima dulu gitu ya. Jadi kita bangun dulu fondasi di bawahnya. Ketika kita udah mantep baru yuk lanjut ke senat gitu, biar nanti di senatnya tinggal bahasa Sundana meneruskan gitu ya, tinggal ngelanjutin gitu ya. Nah gitu mungkin ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang lain, jadi kan di hima ada yuk gabung dulu ke hima gitu. Nah sebelum pengen gabung ke hima kan ada syaratnya gitu ya. Nah dari hima manajemen itu ada nggak sih syarat khusus buat ikut menjadi anggota atau sebagai ketuanya sendiri gitu? Untuk menjadi anggota mungkin yang lumrah umumnya. Nah, untuk menjadi anggota sendiri syaratnya cukup gampang dan nggak ribet juga sih. Ya, yang penting yang mau daftar emang dari mahasiswa manajemennya, aktif gitu ya gitu. Sebagai mahasiswa. Terus dan memiliki kemauan untuk belajar juga. Karena menurut Ana organisasi itu bukan suatu tuntutan harus memberikan sesuatu yang wah gitu. Organisasi itu tentang ya atau enggaknya gitu, mau atau tidaknya gitu sih. Jadi intinya
nggak ada syarat yang ribet gitu, intinya jika kalian mau ya boleh gitu masuk di hima gitu. Jadi welcome aja gitu Iya, ya hima gitu. hima manajemen. Iya. Terus buat ini nih Kang Ana, buat menjadi ketua setelah ini kan pasti ada periode berikutnya nih, ada yang penggantinya Kang Ana. Nah, untuk syarat untuk menjadi seorang ketua dan wakil ketua itu apa sih gitu? Kemarin udah disepakati di statuta hima juga bahwa syarat untuk menjadi ketua hima dan wakil ketua hima itu ada untuk ketua itu wajib di semester 6 atau 5 sekarang, karena kan anak kemarin jadi ketua di semester 5 kemarin ya. Nah itu udah disepakati bahwa selama satu periode ke depan itu mungkin selama 1 tahunnya yaitu tadi, jadi untuk ketua itu mungkin di semester 5 batas ketentuannya, dan untuk wakil bisa untuk semester 3 gitu. Oke. Jadi yang jadi ketua minimal udah matang dulu gitu di himanya. Setelah matang baru boleh jadi ketua. Terus kita pakai regenerasi yang bawahnya sebagai wakilnya gitu, sebagai penerusnya gitu. Mantap nih Kang Ana. Nah, ini setelah rencana Kang Ana nih ya, setelah di hima manajemen, apakah Kang Ana berminat untuk menjadi ketua nih? Misalkan saya udah lengser nih sebagai ketua senat, Kang Ana mau nggak nih menjabat sebagai ketua senat? Apakah ada planning ke arah situ atau tidak? Lagi pertanyaan sensitif banget. Jujur sih dari awal keinginan untuk apa ya, karena Ana jauh dari kata ambisius. Ambisi sejauh ini Ana mungkin hanya ya itu tadi gitu, dari prinsip Ana sendiri gimana caranya Ana bisa ngelempengkan gitu, ngelempengkan kampus sesuai dengan organisasi yang lain gitu, yang pada umumnya gitu. Kalau ditanya sesuai koridor gitu. Sesuai jalur gitu. Kalau ditanya tertarik atau enggak jadi ketua selanjutnya mungkin di senat, tertarik, cuman dia lihat nantilah ke depan gimana. Rencana Tuhan lebih baik. Nah gitu mungkin ya. Nah terus ini juga pengen tahu nih, kan tadi Kang Ana nyebutin Kang Ana tuh di hima manajemen sempat mengikuti beberapa lomba gitu, dan kebetulan saya dengar juga kemarin kan ketika Kang Ana ikutan lomba, kebetulan saya sebagai ketua senatnya gitu ada laporan juga ke saya. Alhamdulillah selamat dulu nih Kang Ana ya, udah menjadi juara. Sebetulnya teman-teman mahasiswa juga barangkali ada yang nggak tahu nih, sebenarnya Kang Ana ini sama hima manajemen itu ikutan lomba apa sih gitu, terus prestasi apa aja sih yang pernah dicapai sama Kang Ana bersama hima manajemennya gitu? Ya pertama mungkin berkaitan dengan prestasi gitu, karena Ana udah sepakat sama Jali wakil Ana gitu. Jal istilahnya ya dalam bahasa Sunda mungkin ini selamanya fokus di jero gitu, di jero kampus gitu, biar untuk eksistensi relasi keluarga biar Ana yang atur gitu. Nah dan alhamdulillah prinsip itu udah sesuai dan sejalan juga, makanya dari bulan Agustus pertama kali Ana mewakili nama kampus itu di kampus ambasador Sejuta Cita. Nah waktu itu ada seleksi juga 100 besar perwakilan dari tiap perguruan tinggi se-Indonesia, dan ya alhamdulillahnya dari kampus STY 11 Agustus Sumedang diwakili oleh Ana, dan alhamdulillah lolos juga waktu itu. Dikontrak sampai 8 November itu 3 bulan, dari 8 Agustus sampai 8 November 3 bulan, berakhir kontrak 8 November itu di Sejuta Cita jadi ambasadornya. Terus setelah itu bulan Desember Ana mengikuti lomba. Sebenarnya itu apa ya, intinya Ana mengikuti lomba itu cuman biar intinya ngilu lah gitu kan. Biar ada wawasan gitu. Jadi masalah menang atau tidak gimana nanti gitu ya. Yang penting keberanian dulu. Nah gitu. Ana tuh biar teman-teman mahasiswa yang lain juga biar terpacu gitu ya. Terpacu gitu. Ayo dong keluar kampus gitu, berani gitu berkompetisi gitu. Nah Ana pengen kayak gitu, dan alhamdulillah ternyata dari usaha yang selama Ana persiapan itu 3 minggu kan. 3 minggu Ana sebenarnya target Ana itu gak jadi juara sih, yang penting ikut aja itu udah jadi target dan udah disyukuri banget gitu. Dan ternyata waktu itu kendala pertama mungkin Ana kesusahan untuk cari partner timnya kan. Karena Ana belum tahu karena itu kelompok gitu ya. Nah gitu belum, karena intinya lombanya itu kayak debat solution maker, cuman kalau debat kan ada pro dan kontra. Cuman di sana enggak. Jadi gimana pun caranya kita presentasi dari solusi yang pernah kita buat gitu. Nah, dari sana alhamdulillah kita waktu itu dikalahkan sama Universitas Andalas dari Padang. Mantap. Nah, itu karena ya kalau misalkan dianalogikan oleh makanan, rendang emang lebih enak dari tahu kan. Gitu kan. Jadi mungkin
itu yang lebih masih berbeda kelas nah gitu. gitu. Tapi ya alhamdulillah kan dari Hima Manajemen mewakili STI 11 April Sumedang udah mengalahkan beberapa universitas ya yang tadi termasuk tuan rumah. alhamdulillah sekali. Itu di mana? Di Universitas Juanda Bogor. Karena saya pengen tahu nih dari Hima Manajemen ada nggak sih kritik dan saran buat STY sama si senatnya gitu? Boleh di Kritik. Iya. Oke, siap. Kritik dan saran dari anak pribadi gitu, mewakili teman-teman yang lain juga gitu. Pertama mungkin untuk lembaganya STIM mungkin kedepannya anak harap harus lebih profesional lagi mungkin. Ketika ada kemauan dari mahasiswanya untuk mengikuti lomba, itu harus ada dukungan penuh lah gitu dari lembaga. Itu sih harus, setelah itu pun harus ada apa ya, syarat gimana pun caranya dari lembaga harus ada apresiasi yang selayaknya gitu terhadap mereka-mereka yang pernah mengharumkan nama kampus. Soalnya kan nggak hanya lomba nih, jadi gitu. mungkin sedikit menambahkannya karena jadi dari senat juga mungkinnya jangan, maksudnya lembaga itu sedikit terbuka lah buat rekan-rekan mahasiswa gitu. Gimana caranya rekan-rekan mahasiswa juga bukan nih ada niat buruk buat lembaga, tapi kan dari apalagi dari kita gitu ya sebagai ormawa pengen sedikit membanggakan gitu ya buat ST-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang berprestasi, mohonlah gitu ya ada apresiasi lebih gitu buat teman-teman yang udah seenggaknya membanggakan gitu ya dan mewakili STY di kancah apapun itu gitu, nggak hanya di lomba kayak Kang Ana kan apa sih debat kayak semacam debat kayak gitu kan ya. Jadi nggak hanya di bidang itu tapi di bidang olahraga juga lain-lain juga membantu gitu ya. Terus buat senatnya nih Kang Ana, buat senat sejauh ini mungkin dari Ana sendiri yang Ana lihat harus karena sekarang mungkin kebetulan di kepengurusan Kang Wandi garda terdepannya adalah media sosial. Mungkin dari anak gimana caranya dari setiap postingan dari senat itu lebih pokoknya ada suatu kebanggaan tersendiri gitu. Lebih formal lagi gitu. Siap. Soalnya anak lihat dari setiap caption yang dibuat itu kesannya kayak biasa aja gitu kan. Padahal ini organisasi yang lebih besar gitu, satu-satunya di STIE gitu. Jadi intinya mungkin yang anak lihat sekarang gitu. Dan yang anak lihat sekarang mungkin kedepannya mungkin nanti dari AKMT Senat bisa lebih diformalkan lagi lah dalam postingan. Biar anak pun ngerasa bangga gitu. Jauh lebih bangga lah gitu. Bukan berarti anak sekarang nggak bangga gitu. Akan lebih tepatnya lagi ketika di media sosial pun dilakukan gitu. Siap, mantap. Dan karena kebetulan sekarang lagi pandemi juga gitu, otomatis kan mahasiswa tuh lebih fokusnya ke media sosialnya gitu. Mantap. Terima kasih nih Kang Ana buat masukannya buat Senat. Jadi nanti nih buat rekan-rekan Senat khususnya buat Kementerian Kominfo nanti diperbaiki lagi, nanti dievaluasi lagi mungkinnya agar lebih baik postingannya sama si caption-captionnya gitu ya mungkin Kang Ana. Nah ini sedikit intermezzo aja nih Kang Ana sebelum ditutup bener ini mah pengen tahu nih Kang Ana pernah nggak sih merasakan sebagai entah itu ketika menjadi anggota atau ketua ya suka kepada anggotanya sendiri atau gimana ya, atau tanggapan Kang Ana deh buat rekan anggota yang berpacaran di satu organisasi itu seperti apa gitu? Waduh itu relate banget sama terus karena dulu semenjaknya sebelum Ana jadi ketua pun Ana ini kebuka semua di sini. Aduh. Ya jadi Ana pernah ya jujur lah hanya di podcast ini kan. Wah mantap deh. Ya Ana pernah suka dulu sama anggota Ana sendiri. Tapi sempet jadian. Sampai sekarang jadian. Alhamdulillah. Enggak juga sih maksudnya tekanan banget lah gitu. Seorang ketua gitu. Ini kan takutnya ada kesan atau modus yang maskara gitu. Takutnya mana main jadi ketua teh cuman pengen gitu. Anak enggak mesti ada stigma. Tapi dari itu mah balik lagi pada alasan sendiri gitu kan. Udah terlepas dari itu semua gitu. Terus dari sekarang pun ada sih anggota. Tapi sekarang disclaimer ya, pacarannya sekarang nggak ikut di Hima sekarang karena anak nggak mau lah gitu. Tapi tanggapan all out gitu. Mantap. Nah ini buat tanggapan Kang Ana nih sebagai ketua, ketika ada anggota yang pacaran, kebetulan satu periode Kang Ana gitu, ketika di periode Kang Ana ada nih anggota Kang Ana yang pacaran, itu gimana? Nggak apa-apa kah atau nggak boleh gitu?
di tengah-tengah sih Di tengah-tengah. sebenarnya. Ana nggak bisa memutuskan nggak apa-apa atau dilarangnya Nah. atau iya atau tidak gitu. Karena sampai sekarang pun Ana ada sih anggota Ana sampai sekarang yang pacaran. Di IMA gitu. Cuman karena mungkin Ana lebih terkesan objektif aja sih. Kalau misalkan emang bener ngeganggu sama proker IMA, ya udah Ana pun dari Ana sendiri harus mau gak mau ya harus tegas. Iya. Karena ya kayak barusan gitu, Ana nggak mau lah satu organisasi sama doi intinya ngehambat semuanya gitu, bukan ngehambat apa-apa lah, kayak misalnya segan aja gitu kan gitu. Kayak Ana tuh kalau misalkan ada dia, aduh dia nih, dia yang nggak keluar semua gitu. Jadi nggak all out gitu ya. Gitu, kan. Jadi saya ketahan gitu ya. Gitu. Mau gini takut salah. Ya nih dibuka semuanya. Jadi nih buat teman-teman mahasiswa yang udah nyirian Kang Ana gitu. Mohon maaf nih, Kang Ana udah punya doi gitu ya. Kan doinya marah. Kan 4 katanya. Aduh ya Allah. Sudah Rasul gitu. Ya, gitu ya, mungkin sedikit intermezzo aja. Jadi buat teman-teman ya, saya juga sih sebagai ketua nggak akan melarang buat teman-teman mahasiswa yang gabung senat atau hima untuk berpacaran, karena kan itu mah hak pribadi gitu. Yang penting kita bisa profesional aja gitu, ketika kerja ya kerja gitu, ketika pacaran yang penting kita paham situasi gitu ya. Balik ke gitu ya Kang Ana ya. Jadi intinya dari hima manajemen mah nggak apa-apa, yang penting profesional. Nah itu aja mungkin Kang Ana. Dan mungkin ini nih ada sedikit, jadi buat podcast hari ini Senat Mahasiswa itu udah buka sesi tanya jawab lewat IG Senat, dan kebetulan alhamdulillah udah beberapa yang udah masuk sesi tanya jawabnya. Jadi buat sesi tanya jawab ini kita saring pertanyaan yang paling baik, nanti insya Allah ada sedikit giveaway juga dari Senat gitu ya. Dan alhamdulillah kebetulan dari Senat ini ada yang endorse lah Kang Ana gitu ya, ada yang ikut bergabung dengan kegiatan ini gitu, ikut terlibat, dan salah satunya ini makaroni Spicy Queen. Alhamdulillah ini produknya buatan mahasiswa STIE. Terus juga ada juga dari cireng isi dari dapur Rudat, itu buatan mahasiswa STI juga. Jadi ada beberapa juga, nanti ada giveaway yang lainnya yang disediakan oleh Senat gitu. Dan ini pertanyaan yang akan ditujukan oleh Kang Ana nih, yang udah disaring sama teman-teman mahasiswa, maksudnya teman-teman Senat mahasiswanya gitu. Ini pertanyaannya dari Aulia Gina 21. Nah, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Teh Gina. Teh Aul. Mau bertanya ya, ini buat Kang Ana. Bagaimana caranya merealisasikan atau mendedikasikan program kerja dari masing-masing Ormawa khususnya hima manajemen di masa pandemi ini? Itu yang pertama. Terus serta tindakan nyata apa yang akan dilakukan masing-masing Ormawa untuk membangkitkan minat mahasiswa yang termasuk ke dalam kaum rebahan. Salah satunya enggak saya oke sama sih kaum rebahan gitu ya, semua yang penting maksakeun lah gitu ya semuanya kaum rebahan gitu, dan mageran seperti saya katanya teh, kata si Teh Awal teh gitu, supaya mau bergabung dan berkontribusi pada Ormawa, terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih Kang Ana. Silakan Kang Ana jawab. Jadi pertanyaannya bagaimana sih merealisasikannya gitu ketika di masa pandemi, terus bagaimana membangkitkan semangat mahasiswa buat ikut ke organisasi di masa pandemi ini gitu. Mungkin itu Kang Ana. Ini pertanyaan cukup sulit sih, karena mungkin entah kenapa, mungkin karena dalam situasi pandemi itu semua pemimpin di dunia pun, bahkan sekelas presiden pun lagi diuji-ujinya sekarang. Karena kan ini situasi yang langka gitu ya, baru pertama kali gitu. Apalagi kita sebagai hanya butiran kecil lah gitu. Ya, Ana jawab ya izin. Pertama mungkin gimana caranya biar kita tetap berkontribusi di era pandemi ini. Pertama dari Ana sendiri sebagai ketua hima, pertama mungkin dalam pelaksanaan rapat juga, karena kemarin udah disepakati juga berdasarkan dari saran dari teman-teman Senat juga, bahwa kami udah sepakat bahwa setiap 1 bulannya kami akan melaksanakan rapat di Zoom 1 kali, kemudian rapat offline-nya 1 kali gitu. Ya. Nah, itu mengenai hal yang harus disesuaikan dengan situasi yang seperti ini dari rapat terlebih dahulu. Kemudian untuk pelaksanaan program kerjanya sendiri, sebisa mungkin yang bisa mengundang kerumunan mungkin akan disisihkan, akan tidak dimasukkan ke dalam proker, dan akan lebih banyak di menggunakan media sosial pasti gitu ya. Jadi
mengikuti alur lah gitu Nah, ya, gitu. sesuai protokol kesehatan juga gitu ya. Nah gitu mungkin untuk ya itu, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan pertama mungkin dari Anda sendiri seperti itu, karena semua organisasi pun mau gak mau ya sekarang kita harus bisa eksistensi di dunia sosial media juga gitu. Soalnya itu sebuah tuntutan juga dengan perkembangan zaman gitu ya. Itu sih. Pertanyaan kedua mungkin ya. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya membangkitkan nih gairah mahasiswa STIE untuk minat organisasi itu bertambah gitu. Gini, Aul ya, Teh Aul ya. Kalau dari Ana sendiri gitu. Ana sendiri selama berkiprah di organisasi itu punya prinsip khairunas anfahuminas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, gimana caranya bisa biar kita semangat? Ya coba deh percaya atau jadikan prinsip itu ke dalam prinsip organisasi kamu juga gitu. Biar kamu tuh ngasih manfaat ke orang lain, benefitnya banyak gitu. Bisa investasi di akhirat juga gitu. Ada banyak hal yang bisa kita raih gitu. Itu sih. Jadi pertama mungkin kamu harus berprinsip kepada hadis tersebut. Kedua mungkin apalagi kalian ya tadi kan disebut Aul ini kan suka rebahan gitu. Emang siapa di sini yang gak suka rebahan gitu. Bahkan Ana juga. Cuman ya dibatasi lah perlahan gitu. Karena menurut Ana kalau misalkan kita berlebihan juga kan gak baik juga ya. Ya kalau dari Ana sendiri kalau terus-terusan rebahan mungkin apa ya? Kapan majunya? Iya gitu ya. Ya intinya kayak gitu. Intinya balik lagi ke kemauan gitu ya. Ke pribadi masing-masingnya gitu. Gitu sih. Sebenarnya tipsnya ada di poin pertama tadi sih. Prinsip dalam hadis tersebut gitu, gimana Aul jadi bisa sekecil apapun yang penting kita bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Gitu. Seenggaknya kita menjalankan tridharma yang salah satunya mengabdi kepada masyarakat. Itu aja dulu gitu ya. Jadi sekecil apapun, entah itu ya konsep kasarnya gitu menyeberangkan nenek-nenek di jalan seperti itu kan ya, yang penting kita bermanfaat gitu. Itu aja sih mungkin ya dari Kang Ana. Dan itu aja mungkin Kang Ana buat hari ini. Terima kasih banget nih Bu udah hadir di tempat ini dan bersedia untuk ditanya-tanya oleh saya. Jadi buat nanti kedepannya kalau misalkan ada agenda ini siap ya Kang Ana buat ditanya lagi. Insya Allah kalau misalkan ada lagi kita buat lagi. Kalau misalkan emang menarik dari teman-teman mahasiswa juga, misalkan aduh Kang bikin lagi sama Kang Ana, oke lah kita ikut. Dan dari Hima pun siap ngebantu. Mantap. Nanti kita collabs lah sama Hima manajemen. Jadi biar nanti kegiatannya biar lebih ringan juga ke senatnya gitu ya, biar ke Kang Ananya juga biar makin deket lah intinya gitu. Jadi jangan ada renggang gitu. Kalau misalkan dari teman ormawanya juga udah ada jembatan yang sangat jauh, gimana sama mahasiswanya gitu kan gitu. Jadi kan seenggaknya ormawanya dulu mendekat, baru kita ngerangkul yang di bawahnya gitu. Mungkin itu aja dari saya dan rekan-rekan senat. Terima kasih banget sekali lagi Kang Ana. Tetap jaga kesehatan yang utama mungkin ya, karena Kang Ana pulang pergi ke Subang gitu. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih. Mantap.